Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut, Komandan Paris membawa Ang menuju gudang peralatan teknologi nano. Sambil berjalan, ia mengatakan kalau menjadikan Ang sebagai anggota Vanguard itu termasuk salah satu keputusannya. Pada umumnya, kota-kota yang ikut berpartisipasi tidak mau memilih anggotanya untuk menjadi bagian dari Vanguard. Karena beberapa tahun terakhir, seluruh anggota Vanguard banyak yang terluka bahkan binasa. Sekali lagi, ia mengatakan dengan jujur bahwa tidak menjamin keselamatan Ang. Ia hanya bisa membantu memenuhi permintaan Ang dengan bekerja sama. Ia menyampaikan kalau semua yang ada di gudang ini adalah peralatan NanoWings, jadi Ang bisa memilih yang manapun. Ang memahaminya dan akan melihat-lihat terlebih dahulu. Komandan Paris berpikir, bocah ini tanda level di intinya tidak terlihat dengan jelas, membuat siapapun tidak tahu Ang sudah mencapai level berapa. Tapi inti itu biasanya berada di level dasar. Ang juga berasal dari rank C dan sebagian besar prajurit yang mereka punya paling tinggi cuma berinti 2. Tapi kelihatannya Ang sangat percaya diri. Komandan Paris penuh tanya apakah mungkin Ang mempunyai kartu as tersembunyi. Setelah beberapa saat, Ang mengatakan kalau ia memilih peralatan nanotech yang bisa berubah menjadi pedang besar. Di benak Ang berpikir, meskipun sebenarnya ia akan lebih leluasa bergerak jika dengan pisau kecil, namun itu tidak cukup kuat untuk pertarungan. Tiba-tiba Komandan Paris berteriak meminta Ang menunggu karena syarat untuk menggunakan NanoWings minimal adalah prajurit berinti 3. Dengan kemampuan Ang sekarang, memaksa mengaktifkannya akan membuatnya tidak stabil dan akan melukai Ang. Tampak Ang membuka inti iblis di dadanya. Ternyata Ang cukup cerdas membuat inti iblis buatan untuk memudahkannya masuk ke kota Vekidia. Setelah Ang melepasnya, energi kuning memancar dari tubuhnya. Komandan Paris terkejut dan penuh tanya. Terlihat Ang berhasil mengambil pedang besinya dan mencoba memainkannya sambil mengatakan, sangat mudah digunakan. Berat senjata ini membuatnya sangat kokoh. Sekali lagi, Komandan Paris semakin terkejut karena Ang berhasil mengaktifasinya. Apakah mungkin Ang bisa memahami cara kerja NanoWings? Ia pernah mendengar ada beberapa prajurit dengan kemampuan tinggi yang bisa mengabaikan kriteria beragam NanoWings dan bisa menggunakannya. Sekarang ia sudah melihat dengan kepala matanya sendiri dan sangat menakjubkan. Di saat berikutnya, Ang meminta pada Komandan Paris untuk mengajaknya ke tempat latihan karena Ang akan mencoba memenuhi semua permintaannya. Komandan Paris menanyakan kenapa Ang ingin pergi ke tempat latihan. Ang menjawab ia ingin mencoba NanoWings baru ini ke Demon. Komandan Paris melipat tangan, ia seolah meragukan Ang mengatakan apakah Ang yakin ingin pergi sendirian. Tempat latihan ini sudah mereka beri nama Flag dan ada potensi Demon Berinti Satu muncul di sana. Kalau Ang tidak yakin bisa mengatasinya, maka ia akan menemaninya. Flag adalah memanfaatkan fog dissipating system untuk menghalau kabut di beberapa bagian luar kota. Digunakan untuk mengklaim secara sementara bagian luar kota, berfungsi untuk pengintaian, berlatih, dan eksperimen. Kemudian Ang menjawab jika sendirian tidak masalah, kalau hanya Demon Berinti Satu ia bisa melawannya. Komandan Paris mengedipkan sebelah mata dan memuji kalau Ang adalah bocah yang menarik. Bangga dan berani adalah dua kualitas dari seorang prajurit yang sangat langka ditemui. Ang harus meyakinkan diri sendiri.
Komandan Paris mempunyai beberapa prajurit berinti empat yang harus ia latih. Jika mereka punya sikap seperti Ang, semuanya akan lebih mudah. Kini mereka pun berjalan dengan arah yang berbeda dan mengatakan sampai jumpa. Di benak Ang berpikir, ia tidak akan membiarkan Komandan Paris menemaninya. Karena Ang tidak hanya mengetes senjata baru, namun yang lebih penting baginya adalah mengetahui kemampuan apa yang ia dapatkan dari inti empat ini. Ang berjalan di dalam kabut memasuki tempat latihan dan setelah beberapa saat ia menemukan tempat yang dimaksud. Tidak lain adalah flat, wilayah yang sudah dibersihkan dari kabut. Tiba-tiba langkah Ang terhenti dan mencoba menguping. Ia menyadari kalau ada demon yang sudah mengincarnya. Untuk mencoba kemampuannya, Ang pura-pura tidak tahu dan demon segera menyerang. Namun Ang berhasil menghindarinya sambil mengeluarkan pedang dan kemudian ia tebas demon itu hingga tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Ang merasa kalau menggunakan pedang besar lebih nyaman baginya dan itu sesuai spekulasinya. Ternyata tidak hanya sampai di situ, kini demon berdatangan dengan jumlah yang banyak. Itu tidak membuat Ang gentar, justru menurutnya akan semakin menantang karena ia bisa berlatih menggunakan senjatanya agar lebih terbiasa. Ang menumpukan kaki dengan kuat dan melompat sambil memegang pedangnya dengan kedua tangan, kemudian menghujam dan menebas para demon. Ia mengayunkan pedang besarnya dari satu demon ke demon yang lain. Cairan merah mengaliri pedang itu. Siluet Ang mulai menyatu dengan cairan merah yang mengucur deras, seolah ia terlahir untuk membinasakan demon. Tanpa menggunakan keempat elemen yang ia dapatkan sebelumnya, kayu, air, api, dan emas. Ia mengayunkan pedang terus-menerus, membuat muscle memory di tubuhnya semakin kuat dan ia bertarung melawan demon yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan itu bisa dikatakan bukan hanya sebuah pertarungan, melainkan pembantaian. Di dalam kegelapan yang terdengar hanyalah suara tangisan demon yang keras. Ang sendiri tidak tahu sudah berapa banyak demon yang ia potong. Setelah beberapa saat ia membinasakan demon terakhir dan terlihat dari wajahnya tampak mulai kelelahan. Ia bergumam meskipun ini jauh lebih kuat daripada saat pertama kali kembali ke dunia. Tapi ini masih terlalu lemah dari yang ia inginkan. Ia tidak bisa, masih ngos-ngosan setelah bergerak sebentar. Tiba-tiba dari belakang Ang ada sebuah serangan kecil. Itu seolah hanya memberitahukan kalau ada yang baru datang di belakang Ang. Saat Ang menatap, ada dua demon berinti satu dengan elemen kayu dan api. Demon kayu dengan arogan mengatakan makanan mereka sudah tiba. Ang menimpali kalau ia sudah menunggunya dari tadi. Demon kayu tertawa ringan penuh tanya. Ternyata Ang tidak takut. Apakah Ang yang membunuh semua demon yang tidak berinti ini? Sedangkan demon api tanpa basa-basi melesat menyerang sambil mengatakan kalau ia akan menghabisi Ang. Ia mengayunkan tangan yang dipenuhi api dengan kuat untuk dihujamkan pada Ang. Namun sebelum mendekat, energi kuning melesat dengan kecepatan tinggi ke arah demon dan itu adalah Ang yang menghujamnya. Ang mengatakan elemen emas adalah lawan terbaik untuk elemen api. Tampak wajah Ang perlahan mulai berubah. Ia akan menggunakan kemampuan inti empatnya. Demon kayu yang melihat perubahan Ang mulai gentar ketakutan dan menanyakan apakah Ang bukan manusia. Ang tidak merespon pertanyaan itu. Ia mengingat bagaimana cara demon sebelumnya mengendalikan mayat dan mencoba untuk menirukannya. Ia menyalurkan energi ungu pada demon api sambil memintanya untuk bangkit. Demon kayu dengan kepanikannya mengatakan kalau itu mustahil. Namun setelah kata-katanya selesai, kaki demon api mulai bergerak dan bangkit berada di belakang Ang. Hal itu membuat demon kayu gemetar ketakutan. Ia tidak bisa mempercayai kalau Ang bisa mengendalikan mayat demon.
Berpindah di kota Pekidia, salah seorang prajurit melaporkan pada Komandan Paris kalau pemuda yang datang belum kembali dari tempat latihan. Yang dimaksud tidak lain adalah Ang. Komandan Paris sangat terkejut mendengarnya dan mengkonfirmasi sekali lagi apa benar Ang belum kembali. Prajurit yang bertugas sebagai penjaga membenarkannya. Ia mengatakan, dengan terbenamnya matahari dan karena kota Peter diserang gelombang demon, maka ia akan segera menutup pintu masuk kota, termasuk pintu samping. Komandan Paris menanyakan bagaimana dengan level demon yang mengelilingi kota. Prajurit yang bertugas memeriksa itu mengatakan kalau akhir-akhir ini tidak ada demon berinti tunggal yang terdeteksi. Tapi yang muncul inti 2, inti 3, bahkan demon berinti 4 sedang mengintai mereka. Komandan Paris menggigit jari mulai khawatir apakah jangan-jangan bocah itu sudah dimakan demon. Ia membutuhkannya karena baru saja ia melaporkannya sebagai peserta kompetisi. Ia berharap agar Ang tidak mempersulitnya dan menyampaikan pada penjaga kalau akan mencari Ang ke tempat latihan dan akan kembali sebelum pintu kota ditutup. Penjaga menerima informasi itu. Tampak Komandan Paris melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, hanya menyisakan bayangan merah di belakangnya. Ia merasa kalau dirinya terlalu santai. Bocah itu hanya prajurit biasa dari kota Rengce. Tidak seharusnya ia mengizinkan Ang pergi ke tempat latihan sendirian. Meskipun Ang bersikeras dan tempat latihannya hanya berisi demon tanpa inti. Tapi beberapa tahun terakhir juga ada demon berinti 5 terlihat di sana. Jika Ang binasa di tempat latihan, sebagai prajurit berinti 5, Komandan Paris tidak boleh mempermalukan diri sendiri. Tapi ia juga merasa sudah gagal menjaga kota Helos. Ia sangat berharap agar Ang bisa bertahan. Tiba-tiba sebuah energi ungu memancar tercium olehnya. Ia merasa kalau energi itu adalah aura kematian yang sangat pekat dan arahnya tepat di tempat latihan. Firasatnya sekarang menjadi buruk. Ia merasakan demon yang ada tidak hanya berinti 1 dan 2, bahkan juga ada berinti 3. Ia penuh tanya apa yang terjadi dan kenapa demon berinti ganda dan 3 banyak muncul di luar kebiasaan. Setelah beberapa saat, ia bertemu demon hijau berinti tunggal. Namun ketika demon melihat Komandan Paris yang merupakan prajurit berinti 5 dengan spontan berbalik arah dan terbirit-birit untuk kabur. Namun sangat disayangkan sebelum ia menjauh, Komandan Paris melompat dari pohon dan menghujamnya dengan kaki begitu kuat. Alhasil demon itu binasa hanya dalam satu serangan. Komandan Paris masih bingung dengan apa yang terjadi. Ia penuh tanya kalau ada yang aneh dan janggal. Ditambah lagi, kini ia mendapati demon yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka terlihat sangat damai. Sekali lagi, itu di luar kebiasaan. Komandan Paris mengatakan kalau ia harus menghabisi semua demon sebelum pintu kota ditutup. Karena waktu yang cukup sempit, ia dengan segera mengeluarkan pedangnya. Namun ia masih bingung bergumam. Demon ini bertindak layaknya mayat dan tubuh mereka sudah berbau. Mereka hanya terus melangkah maju dan kosong. Tapi itu tidak masalah. Selama mereka demon, maka mereka harus binasa. Ia mulai bersiap memasang kuda-kuda, memegang ulu pedang dengan erat dan menebaskannya. Hanya dengan satu kali tebasan, terlihat begitu banyak demon yang dapat ia binasakan dan tampak cairan merah memercik dengan sangat banyak karenanya. Komandan Paris sedikit mengusap pedangnya dengan jari dan di saat menatap ke depan, ia bingung karena demon terus bermunculan. Berapa banyak jumlah mereka? Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang menanyakan, kenapa Komandan Paris di sini? Hal itu membuatnya terkejut dan dengan spontan berbalik badan menebaskan pedangnya. Namun serangannya dapat dipatahkan dan orang itu ternyata adalah Ang. Ang berteriak meminta Komandan Paris agar melihat siapa yang ia serang.
Setelah menyadarinya, ia tercengang memanggil Ang dengan sebutan Nak. Apakah tidak apa-apa? Seketika mata Komandan Paris melebar dan penuh tanya bagaimana bisa Ang menepis tebasannya, sedangkan itu adalah tebasan refleks. Tentu kecepatan dan kekuatannya sangat besar. Apakah bocah ini benar-benar dari kota Helos Rengce? Meskipun dia hanya prajurit berinti 4, seharusnya Ang harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Komandan Paris. Tapi Ang hanya kata-katanya terhenti karena Ang menyela mengatakan kekuatan inti 5 Komandan Paris bukan omong kosong. Tangan Ang sampai kesemutan gara-gara menahannya. Ang hanya mencoba beberapa gerakan baru dan ia sampai lupa waktu. Ia meminta maaf akan hal itu. Komandan Paris menghela nafas dengan dalam meminta untuk melupakannya. Karena yang terpenting Ang baik-baik saja dan sekarang mereka harus menghabisi semua demon itu. Ada banyak sekali demon berinti 3 dan mereka sangat berbahaya untuk Ang. Sekali lagi Ang menyela sambil melangkah mengatakan, apakah maksud Komandan Paris demon di depan? Ang meminta agar tidak khawatir karena mereka sudah binasa. Di saat mendekat, Ang menjentikkan jari dan di saat itu pula demon tumbang tidak berdaya. Menyaksikan itu membuat mata Komandan Paris terbelalak bergumam. Bagaimana bisa semua demon itu tiba-tiba roboh? Kemudian Ang menoleh pada Komandan Paris mengatakan, sekarang sudah selesai, ayo kembali ke kota. Hal yang tak terduga terjadi. Komandan Paris tiba-tiba mendorong Ang dan mencengkram bajunya, menanyakan apa yang Ang lakukan. Apakah Ang yang telah mengendalikan semua demon itu? Inti merah Ang berfokus pada kekuatan. Apa kemampuan Ang sebenarnya? Ang dengan berani menepis tangan Komandan Paris mengatakan mereka baru saja jadi partner. Ang tidak perlu menjelaskannya. Komandan Paris hanya terdiam. Ia bingung apa yang harus ia katakan. Di sisi lain, Ang meneruskan, bisa dibilang kalau ia bisa mengendalikan demon yang sudah binasa. Bukankah di zaman kekacauan ini normal bagi prajurit sepertinya untuk merahasiakan kemampuannya sebagai jurus pamungkas? Komandan Paris yang mendengar masih terdiam, di benaknya berpikir, kemampuan mengendalikan mayat bisa terbilang langka bagi prajurit berinti 5 sepertinya ataupun yang lainnya. Ia kemudian mengalih pembicaraan dengan menyampaikan kalau mereka akan mempersiapkan keberangkatan ke kota Breaking Dawn. Terlihat Ang tampak bersemangat menimpali. Bagus, akan lebih baik bagi mereka pergi ke sana dulu karena Ang harus menyelesaikan masalah kristal energi kota Helos secepatnya. Ia dengan penuh percaya diri mengepal tangan dan mengacungkan ke atas sambil mengatakan, ayo kita berangkat besok. Komandan Paris berbalik badan bergumam. Tampaknya ia bisa bergantung pada performa Ang di kompetisi perburuan demon. Komandan Paris yang sibuk untuk kembali ke kota tidak menyadari bagaimana kondisi tempat latihan dari kejauhan. Terlihat para demon yang tak terhitung jumlahnya binasa dan keadaan sekitar juga sangat berantakan. Sesuai laporan yang muncul nanti, dilaporkan bahwa tempat latihan dihancurkan total oleh kekuatan yang tidak diketahui. Cerita berlanjut, Komandan Paris dan prajuritnya yang salah satunya adalah Ang telah tiba di kota Breaking Dawn. Ketika Ang melihat lingkungan dan medan saat berkendara sangatlah berbeda dan asing. Tapi saat tiba ia menyadari kalau tempat ini adalah kota yang pernah ia atur dulu. Ia menyimpulkan kalau nama kota ini diubah menjadi Breaking Dawn setelah kematiannya pada peperangan itu. Apa mungkin karena nama pertempuran itu demi membuka fajar yang baru? Keadaannya sekarang terlihat lebih mewah dibandingkan dulu. Tiba-tiba ekspresi senang muncul di wajah Ang. Ia penuh tanya, apa mungkin bisa bertemu dengan 6 orang rekannya, tim terkuat yang ia miliki di kehidupan sebelumnya yang dikenal dengan The Six Talent.
Ang masih tidak tahu apa yang terjadi pada mereka setelah pertempuran itu. Jika Ang memberitahu pada mereka tentang kondisi saat ini, apakah mereka akan percaya? Melihat Ang yang sedari tadi hanya terdiam membuat Komandan Paris merangkul mengatakan, apakah Ang ketakutan karena melihat kota Breaking Down untuk pertama kalinya? Tidak perlu kaget karena Ang belum masuk. Kota Don adalah satu-satunya kota rank S mempresentasikan inti kekuatan umat manusia. Tidak semuanya beruntung untuk bisa mengunjungi kota Don meski sekali seumur hidup. Ang meneruskan gumamnya, sebagai prajurit berinti 5, Komandan Paris pasti punya informasi yang berguna. Kemudian Ang menanyakan apa yang terjadi pada Six Talent setelah peperangan membuka fajar baru. Bagaimana kabar mereka sekarang? Paris menanyakan balik yang Ang maksud apakah Six Talent baru atau yang lama. Pertanyaan itu membuat Ang bingung mengatakan, bukankah Six Talent hanya ada mereka berenam? Grup yang dipimpin prajurit terkuat yang namanya sama dengannya adalah Ang. Paris dengan spontan menutup mulut Ang memaki agar menjaga ucapan. Apakah Ang idiot atau memang benar-benar bodoh? Sudah bukan jadi rahasia umum kalau Six Talent baru tidak suka mendengar Six Talent lama. Jangan katakan apapun tentang mereka di dalam kota. Untuk kerajaan lama, kerajaan sudah berubah total dan bukan lagi seorang raja. Sekarang prajurit terkuat adalah raja baru. Sedangkan raja prajurit terkuat yang bernama Ang adalah raja lama. Paris memperingatkan sekali lagi pada Ang agar tidak membahas tentang itu di dalam kota. Mungkin di kota Helos orang-orang seperti Ang masih menghargai mereka, tapi sekarang mereka tidak diakui dimanapun. Khususnya pengorbanan raja lama yang bernama Ang, tidak ada yang mengakuinya di kota Breaking Down. Mendengar itu, Ang penuh tanya apa yang terjadi setelah kematiannya. Ia memimpin Six Talent beserta seluruh prajurit berperang habis-habisan melawan demon, bahkan memasuki monumen Raja Kono sendirian demi menemukan rahasia demon. Pada tahun 3069, 6 monumen Raja Kono turun dari langit, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan hitam. 6 demon dengan inti yang berbeda terus bermunculan dari monumen tiada henti. Di sana adalah asal-usul demon. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam monumen itu. Hanya Ang yang berhasil mengungkap rahasianya, bahwa di dalamnya terdapat demon berinti 8. Ang meneruskan gumamnya, apakah yang ia lakukan sia-sia? Apa ia binasa bukan sebagai pahlawan? Hal itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Ang. Kini Ang tiba di pusat kota dan menilai kalau sudah berkembang sangat pesat. Kota megah yang dikenal sebagai Breaking Down tidak bisa disebut sebagai kota. Di dalamnya terdapat banyak area yang beragam dan arsitektur yang berbeda. Ada hutan, danau, lautan, bahkan pegunungan. Bisa dikatakan kota ini adalah alam yang berdiri sendiri dan dikelilingi oleh tembok yang sangat besar yang membaginya menjadi 7 zona. 6 zona besar dikelola oleh Six Talent baru dan pusatnya dipimpin oleh Raja baru. Ang meneruskan gumamnya, meskipun arsitektur berubah, namun distribusinya tetap sama dan bahkan udaranya masih sama. Ang teringat kalau di tempatnya berada ada patung dirinya dan di saat menoleh benar saja, namun terlihat patung itu seolah tidak terurus. Paris mengatakan patung Raja Lama yang Ang kagumi sudah berdiri di sana selama puluhan tahun. Masyarakat mengukirnya saat Raja Lama masih hidup. Dia memenangkan hati rakyat pada saat itu, tapi tampaknya patung ini cukup sampai di sini saja. Karena Paris mendengar kalau patungnya akan segera diturunkan untuk diganti dengan patung Raja baru yang lebih besar. Tiba-tiba Paris menepuk jidat ketika melihat seseorang berada di depan mereka. Ia meneruskan kata-katanya pada Ang. Ia tidak tahu apakah ini keberuntungan atau malapetaka, karena tepat di sebelah patung ada anggota Six Talent lama.
Paris khawatir apa yang mereka bicarakan didengar talent lama itu. Paris menyampaikan kalau talent lama itu bernama Verlina, prajurit medis inti 7 terkuat. Mendengar itu membuat sekujur tubuh Ang gemetar hebat. Tampak ia mengingat dan mengenalnya kemudian mencoba memanggil. Merasa ada yang memanggil, Lina menoleh dan membuka penutup kepalanya. Ternyata wajahnya sama persis seperti yang Ang ingat. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mendorong dan memaki. Sudah berapa kali ia memberitahu kalau Lina tidak boleh meratap di sini. Sextelen lama sialan. Karena ulah pria itu membuat bunga yang Lina pegang terjatuh. Ia meminta maaf dan kembali memungut bunganya. Pria itu adalah prajurit patroli dan terlihat mereka berjumlah 3 orang. Ang masih berdiam untuk melihat apa yang terjadi. Prajurit yang berada di tengah terus memaki mengatakan siapa yang peduli dengan identitas lama Lina. Entah Lina Sextelin lama atau siapapun, Lina tidak pantas menjadi prajurit karena sudah kehilangan inti. Kalau saja Raja Baru tidak mengizinkan Lina tinggal di kota ini, Lina pasti sudah dibuang dari kota Breaking Dawn untuk menebus dosa-dosa dulu. Prajurit patroli menunjuk patung Ang meneruskan. Semua ini karena Raja Lama yang sok jagoan. Umat manusia sekarang menjadi sangat pasif. Patung dari orang seperti Raja Lama harus dihancurkan secepatnya, karena itu cuma sampah. Tepat setelah prajurit patroli melontarkan ucapan itu, Lina langsung menamparnya. Ia mengeratkan gigi sebagai bentuk kekesalan dan kemarahannya karena si prajurit telah menghina rekannya. Prajurit patroli tentu tidak bisa menerima itu. Ia mengayunkan tangan untuk membalas sambil mengatakan, "Berani sekali Lina menamparnya, dasar jalang sialan." Sebelum prajurit berhasil menyentuh Lina, tiba-tiba sebilah pedang berada di depan mata kepalanya. Hal itu membuatnya gentar dan gemetar. Pemilik pedang itu tidak lain adalah Ang. Ia meminta prajurit untuk menarik ucapannya. Melihat itu, 2 rekan prajurit mengeluarkan pistol memaki Ang dengan kata-kata kotor, kemudian mengatakan, "Di sini kota Breaking Dawn. Apa maksud Ang berani menodongkan pedang? Jika tidak menaruhnya, maka akan mereka tembak." Ang tidak gentar sama sekali akan hal itu. Ia balas mengejek. Sikap dan tabiat mereka tidak ada bedanya dengan tim hunting sampah di luar kota. Ang akan menghukumnya. Namun tiba-tiba Komandan Paris menengahinya mengatakan kalau ini hanya salah paham. Ia dan Ang adalah prajurit rank A Pekedia yang akan mengikuti kompetisi perburuan demon. Apakah prajurit patroli mau membuat masalah dengan peserta kompetisi dari kota lain? Paris juga menegur Ang, meminta untuk menarik pedangnya dan jangan lupa kalau Ang adalah perwakilan prajurit dari Pekedia. Ang hanya terdiam mencoba untuk menenangkan diri dan menyembunyikan pedangnya. Salah seorang prajurit berbisik pada rekannya, jangan sampai mereka terlibat masalah dengan peserta kompetisi, karena jika penegak hukum sampai tahu mereka akan kena skor. Prajurit botak tampaknya memang memiliki kepribadian yang keras kepala dan arogan. Ia mengatakan kalau Paris dan Ang memang peserta kompetisi perburuan demon, kembalilah ke hotel. Anggap saja kali ini beruntung. Mereka pun segera pergi meninggalkan Paris dan Ang. Di sisi lain, Lina menanyakan apakah Ang mengenalnya. Ang menoleh ke arah Lina namun tidak memberikan respon. Di benaknya berpikir, hampir saja ia mengucapkan kalau prajurit terkuat sudah kembali. Tapi kalau ia terburu-buru malah akan menimbulkan masalah lainnya. Tiba-tiba Paris menyinggul pundak Ang dan mengenalkannya pada Lina. Lina sangat terkejut mendengarnya dan mengkonfirmasi apakah benar namanya adalah Ang. Ang dengan sedikit canggung mengatakan kalau namanya hanya sama. Lina yang mendengar hanya terdiam tanpa kata dan seketika wajahnya berubah. Ia memasang penutup kepalanya dan kemudian berbalik badan mengatakan,
Nama itu benar-benar membuat pusing banyak orang dan ia pun berlalu pergi. Paris yang melihat Lina seenaknya pergi memanggilnya menanyakan kenapa Lina langsung pergi. Meskipun Lina adalah senior, tapi Ang sudah membantunya. Apakah Lina tidak mau berterima kasih pada Ang? Di saat Paris ingin mengejar, Ang menahan dan meminta agar tidak mengganggunya. Ang masih menatap ke arah Lina yang berlalu pergi dan berpikir kalau akan mencari kesempatan yang cocok untuk menjelaskan semuanya. Ang yakin kalau Lina juga ingin bercerita banyak hal padanya. Waktu berlalu, keesokan harinya di kota Breaking Dawn, parade kompetisi perburuan demon berlangsung. Terlihat bendera kota Pekedia berkebar. Banyak orang yang memuji kalau mereka tampan sekali. Selain itu juga ada yang mengatakan ada wajah baru. Di sisi lain, Paris menyampaikan pada Ang, jika kompetisi selesai, ia akan merekomendasikan Ang untuk bicara langsung kepada manajer Kristal Energi. Ang mengucapkan terima kasih karena Paris sudah mengingatnya. Ang juga meminta agar Paris tidak khawatir karena ia akan membantu meraih hasil terbaik di kompetisi ini. Paris menimpali, seharusnya memang begitu. Ang tidak boleh binasa di kompetisi ini. Sekali lagi, penonton terus berteriak memuji Ang. Hei tampan, lihat sini. Di saat menoleh, Ang terkejut karena di barisan belakang ada Lina yang ikut menyaksikan parade itu. Ang mencoba melambaikan tangan padanya, namun karena Lina bingung menjawabnya, ia memutuskan untuk berdiam dan menurunkan penutup kepalanya. Hutan kota arena kompetisi, sebuah hutan yang digunakan khusus untuk kompetisi perburuan demon. Kota di dalam kota. Hutan ini bisa terlihat dengan mudah dari seluruh kota Breaking Dawn. Tepat di depan pintu masuk arena, Paris mengatakan, karena dirinya bukan peserta, jadi hanya bisa mengantar Ang dan yang lainnya sampai di sini. Setelah mereka masuk, jangan bergantung pada orang lain. Kemudian ia menegakkan tiang bendera meneruskan kata-katanya. Demi kejayaan dan kehormatan prajurit Pekedia, basmi semua demon di sana. Semua peserta menjawab, demi kejayaan kota, mereka akan selesaikan misi ini. Kecuali Ang, ia hanya berdiam. Di benaknya berpikir apakah ia harus ikut berteriak dengan mereka. Kompetisi perburuan demon akan segera dimulai. Seluruh tim diminta untuk memasuki arena dan semua anggota Vanguard dimohon berkumpul di area judge. 4 rekan Ang di kompetisi ini sedikit membungkuk meminta kerjasamanya. Peserta wanita dengan mata yang berkaca-kaca mengatakan kalau mereka mengandalkan Ang untuk mengumpulkan informasi di misi kali ini. Mereka akan selalu mengingat pengorbanan Ang. Peserta laki-laki mengajak Ang untuk berjabat tangan sekali lagi. Ang mencoba menenangkan mereka, meminta agar tidak cemas dan khawatir. Ia pastikan akan baik-baik saja dan kembali dalam keadaan masih hidup. Ang berpikir, rekannya menyadari betapa berbahayanya menjadi anggota Vanguard. Mereka bertingkah seolah sedang mengucapkan salam perpisahan pada Ang. Terpilih menjadi anggota tim Vanguard bisa diartikan sebagai kematian bagi rekannya. Dari wajah rekannya sangat terlihat jelas. Beberapa saat kemudian, Ang berada di barisan tim Vanguard. Salah seorang petugas meminta untuk mempersiapkan diri masing-masing. Mereka pantas menerima pujian tertinggi yang bisa diterima. Misi mereka penuh dengan bahaya yang tak terduga dan mantel yang mereka pakai adalah bukti nyata bahwa keberanian dan kemampuan mereka diakui. Misi mereka adalah masuk ke bagian terdalam arena kompetisi dan mengumpulkan semua informasi serta petunjuk terkait demon untuk masing-masing tim. Menjadi bagian tim Vanguard harus selalu waspada dan jangan sampai lengah. Karena demon yang menanti sangat beragam. Di benak Ang berpikir, sekilas ia melihat peserta Vanguard di kompetisi ini sebatas prajurit berinti ganda.
Kompetisi ini mungkin menjadi metode untuk memilih prajurit dengan potensi bagus untuk memilih prajurit terbaik generasi baru dari seluruh kota. Sangat wajar jika prajurit berinti tinggi tidak diizinkan di kompetisi ini. Ang mulai tersenyum tipis meneruskan. Paris tahu kalau kekuatan Ang jauh di atas prajurit berinti ganda. Selama Ang tidak mengungkapkannya, tentu tidak akan ada yang mencurigai kekuatannya. Tiba-tiba petugas meminta semua peserta untuk memberikan sambutan pada juri kompetisi ini. Beliau termasuk puncak kekuatan umat manusia di era ini dan salah satu dari 6 prajurit terkuat. Ang penuh tanya saat mendengarnya. Juri itu mulai keluar. Ia adalah prajurit regenerasi dan support terkuat umat manusia. Merupakan salah satu anggota Sextelen baru. Prajurit berinti 7 ganda bernama Delen Fan. Banyak penonton yang bersorak menyambut kehadirannya. Ang yang melihat bergumam, dual inti. Gagasan itu masih berupa teori di kehidupan sebelumnya, namun sekarang bisa digunakan secara nyata. Dual inti itu artinya kekuatannya 2 kali lipat. Bahkan jika sudah mencapai sinkronisasi yang cukup tinggi, kekuatannya bisa dipastikan sangat hebat. Kemampuan prajurit bergantung pada inti demon yang ditanamkan. Semakin tinggi sinkronisasi, semakin tinggi pula potensi mereka menggunakan kekuatan demon. Namun dengan sinkronisasi yang tinggi, tubuh mereka semakin kebal terhadap serangan dari inti demon tersebut, sama dengan menahan kekuatan dalam tubuh. Itulah sebabnya kenapa prajurit dengan tingkat sinkronisasi rendah atau tubuh yang rapuh masih bisa dipasangkan dengan inti demon. Teknologi di masa silam terbatas pada pemanfaatan inti demon tunggal untuk pembuatan peralatan. Tapi sekarang Sextelen baru punya peralatan berinti 2 yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Semua orang memberi hormat padanya kecuali Ang. Ia masih berdiri dan bergumam setelah mendengar apa yang terjadi pada Sextelen lama membuat amarah Ang melonjak tajam padanya dan Ang tak mau membungkuk. Fan mengatakan, walaupun peserta Vanguard tahu betapa berbahayanya misi ini, namun tetap rela mengikutinya. Harus ia akui kalau keberanian mereka sangat luar biasa. Demi kehormatannya, ia akan memberikan inti 3 demon sebagai souvenir seusai kompetisi. Semoga pulang dengan selamat. Semua peserta masih membungkuk mengucapkan terima kasih, sedangkan Ang masih berdiri tegak. Meskipun saat diminta oleh peserta lain, Ang membuat alasan kalau pinggangnya sedang sakit, jadi ia tidak bisa membungkuk. Fan yang mendengar hanya terdiam tanpa kata, kemudian mengedipkan mata. Menurut Ang, itu adalah hal yang menjijikan. Di sisi lain, petugas kemudian mengatakan kalau Fan akan menunjukkan cara menaklukkan demon berinti 4. Di arena terlihat garis berbentuk persegi dan kemudian saat muncul ke permukaan itu adalah sebuah kotak besar yang berisi demon berinti 4. Untuk menangkapnya hidup-hidup, mereka harus mengirim 3 prajurit dengan inti yang sama, yakni inti 4, sebagai bukti kalau kekuatan demon mengerikan. Demon itu termasuk langka dan brutal, berelemen emas. Saat kotak dibuka, demon penuh tanya mengatakan apa yang mereka lakukan. Tidak membunuh, tapi membesarkannya. Dengan banyaknya penonton, benar-benar tindakan bodoh. Demon perlahan keluar dan menumpukan kaki dengan kuat untuk melompat dan berusaha kabur. Namun tiba-tiba ada sebuah dinding ungu muncul yang menghentikan langkahnya. Di sisi lain, penonton yang berada di dekat demon mulai panik dipenuhi ketakutan. Sedangkan demon bingung, penuh tanya apakah ada cangkang pelindung. Di saat berikutnya, Fan menggunakan energi kehijauan seperti tali yang mengikat tubuh demon dan kemudian menariknya sambil mencibir. Apakah demon mengerti siapa yang badut di sini? Cangkang yang melindungi arena itu sangat keras, dibuat oleh Sextelen. Dia dikenal sebagai prajurit ilusi terkuat.
Kakak beradik yang menonton pertunjukan itu mengatakan ada tameng tembus pandang dan itu sangat keren. Di sisi lain, Fen mulai bersiap mengeksekusi demon. Tampak di belakangnya muncul sebuah energi hijau yang pekat membentuk wajah monster. Cerita berlanjut pada Fen yang bersiap mengeksekusi demon. Tampak di belakangnya muncul sebuah energi hijau yang pekat membentuk wajah monster. Hal itu membuat Demon gemetar mengatakan jangan. Kata-kata itu seolah menandakan kalau Demon menyerah. Namun di saat berikutnya ia melompat bersiap menghujam Fen mengatakan jangan mendekat. Ternyata yang Demon ucapkan hanyalah omong kosong semata untuk membuat celah baginya agar bisa melepaskan serangan. Tapi tiba-tiba ia kaget penuh tanya ketika melihat serangannya tidak berefek apa-apa selain membuat tanah rusak. Setiap kali Demon melepaskan serangan, sebanyak itu pula tidak memberikan bekas sama sekali, karena Fen bukanlah lawan yang setara untuknya. Berikutnya adalah giliran Fen dengan menggunakan energi hijau seperti tali mengikat lengan Demon dan ia kendalikan menusuk mulutnya. Setelah beberapa saat, Demon tidak bisa menahannya lagi dan akhirnya tubuhnya meledak. Fen merentangkan kedua tangan mengatakan, dengan cairan merah demon ini, mari mereka buka kompetisi perburuan demonnya. Menyaksikan itu, Ang bergumam, kekuatan yang hebat. Berdasarkan Fen menggunakan kekuatannya, double core-nya kemungkinan memberinya kekuatan tempur yang jauh lebih besar dari 2 kali single core-nya. Menurut Ang, 6 talenta baru tidak terlihat sesederhana itu. Ang penasaran raja barunya seperti apa. Tapi dari cara mereka memperlakukan Lina membuat Ang sangat marah. Fen pamit mundur dari arena, sedangkan anggota Vanguard akan kembali ke arena tempur. Sikap Ang masih sama seperti sebelumnya. Di saat semua orang membungkuk, ia hanya berdiri tegak hingga berpapasan pun masih memasang sikap acuh tak acuh. Tiba-tiba Fen menghentikan langkahnya, meminta Ang untuk menunggu. Ang menoleh dengan respon singkat, "Hah?" Fen mengatakan kelihatannya Ang menyimpan kekesalan padanya. Ang menimpali kalau Fen salah paham. Ia terbiasa menjaga ketidakkeramahannya sebelum semua pertempuran agar tetap waspada. Bukankah Fen tahu kalau menjadi anggota Vanguard itu tidaklah mudah? Fen mencoba menerima alasan itu, mengatakan kalau Ang adalah warrior yang menarik. Jika begitu, ia akan mengawasi Ang dan berharap Ang tidak mengecewakannya. Ang menunjukkan ketidaksukaannya dengan yang Fen ucapkan. Di benaknya berpikir, orang tua Fen bahkan belum lahir saat Ang di luar sana bermain dan mengeluarkan organ tubuh demon. Sekarang anggota Vanguard diminta untuk kembali berkumpul dan mempersiapkan diri. Menjadi tim Vanguard berarti mengambil inisiatif. Sebelum setiap tim bertindak, mereka adalah mata-mata dari setiap yang mengintai hutan ini. Tugas mereka adalah menilai berdasarkan kekuatan masing-masing tim dan mencari jalan yang terbaik untuk memperjuangkan pertempuran. Setiap tim harus selesai memburu demon sebelum waktunya habis dan mengumpulkan poin. Di kompetisi tahun ini, tidak hanya ada Demon Finalist, tapi juga ada Demon Single Finite, Double Finite, dan bahkan Triple Finite. Selama mengintai, utamakan keselamatan dan ingatlah kalau sendirian jangan menarik perhatian demon. Semua peserta saling berbincang setelah mendengarnya, sedangkan Ang hanya berdiam. Di kepalanya terus berpikir dan mengamati peserta yang hadir. Ia menilai kalau warrior yang memiliki double core di kompetisi ini sepertinya tidak sepenuhnya mencapai kekuatan double core yang sebenarnya. Tidak hanya dari tingkat sinkronisasinya, namun juga auranya. Mungkin karena mereka jauh sangat muda dan tidak memiliki jiwa pemimpin. Itulah sebabnya mereka terlihat naif dan kekanakan. Tidak seperti Jiao Tang, Jul, dan Jiao, single core mereka memiliki aura dan kehadiran yang tajam.
Tiga ketua datang dari kota yang tidak memiliki banyak sumber daya ataupun bantuan dan berhasil untuk meningkatkan teknik mereka dan mengedukasi diri sendiri dengan setiap pertempuran untuk melindungi kota. Bahkan juga ada warrior yang sudah terjerumus dalam rasa takutnya. Terakhir, petugas mengumumkan kalau selalu ada segmen spesial di kompetisi tiap tahunnya dan itu adalah kehadiran Demon Quadro Final. Demon itu sudah diperangkap dalam sebuah kontainer. Jika keseluruhan kekuatan tim cukup bagus, maka bisa menganggapnya sebagai salah satu target dan tim yang memburunya akan menang. Kompetisi dimulai, semua peserta langsung bergegas bergerak. Ang sambil melesat bergumam, "For Finet Demon" menjadi tujuannya. Tiba-tiba ia menghentikan langkahnya meneruskan. Setelah semuanya terpisah satu sama lain, kebanyakan anggota Vanguard masih mencari jejak dari anggota tim. Kelihatannya anggota Vanguard yang lain tidak tertarik untuk menemukan For Finet Demon. Namun ternyata yang Ang pikirkan keliru. Salah satu anggota Vanguard juga memikirkan hal yang sama dengan Ang. Ia akan memburu For Finet Demon untuk bisa menang karena prajurit muda pasti takut binasa. Tampak Ang tersorot dan tampil di layar. Fan yang melihat itu meminta bawahannya untuk mencarikan informasi tentang prajurit yang memiliki seikat rambut putih. Orang yang membuang-buang waktunya untuk berjalan-jalan, yang dimaksud tidak lain adalah Ang. Tidak berselang lama, petugas wanita mendapatkan informasinya menyampaikan kalau itu adalah prajurit dari kota Pekidia yang memiliki Tri-Finite Core. Setelah mendengar, Van berpikir sesuai yang ia ingat, anggota Vanguard memperbolehkan 3 Finite Warrior untuk berpartisipasi. Tapi jumlah 3 Finite Core Warrior yang sebenarnya bersedia mengikuti kompetisi ini sangat sedikit karena tidak banyak memberikan benefit terlepas dari mereka yang harus bekerja keras. Itu artinya Ang berada di level yang lebih tinggi daripada partisipan yang lain. Itukah alasan mengapa prajurit itu bersikap arogan? Van menghentikan gumamnya menanyakan siapa namanya. Petugas mulai gemetar ketika membaca namanya dan dengan terbata-bata menyampaikan kalau namanya adalah Ang. Van yang mendengar dengan spontan meremas sudut kursinya hingga rusak. Energi hijau keluar dari tubuhnya dan menanyakan apa yang baru saja petugas katakan. Petugas dengan ketakutan memperlihatkan tabnya sambil mengatakan kalau ia hanya membaca laporan berdasarkan informasi. Setelah melihat kebenarannya, Van mengatakan itu adalah nama yang pantas menerima kematian. Penonton yang menyaksikan terus memberikan semangat pada tim Vanguard. Salah seorang menilai kalau kelihatannya mereka sudah menemukan demonnya. Para Vanguard telah menemukan demon dan sedang menggunakan metode unik masing-masing untuk melacak lokasinya. Setelah mencatatnya, mereka berpindah ke lokasi selanjutnya. Di sisi lain, terlihat Ang sangat santai meregangkan tubuhnya mengatakan, melacak lokasi demon dan menentukan rute terbaik untuk tim. Itu adalah tugas Vanguard yang harus diselesaikan. Bertarung dan bergegas melewati hutan, sungguh kenangan nostalgia. Berpindah di ruang ganti kota Pekidia, prajurit yang menyaksikan memaki. Ang hanya berkeliling tidak jelas apakah bisa diandalkan atau tidak. Salah satu dari mereka memanggil Komandan Paris dan mengadu untuk melihat apa yang sedang Ang lakukan. Namun Paris masih terlihat santai duduk dengan berhunjur sambil mengingat percakapan mereka sebelum kompetisi dimulai. Saat itu Ang mengatakan jika Paris percaya padanya, ia tidak akan mengambil jalan yang sama dengan anggota Vanguard lainnya. Namun ia bisa menjamin bahwa kota Pekidia pasti akan menang. Paris mengingat Ang berani memastikan kemenangan dengan sorot mata yang penuh percaya diri dan tidak terlihat bercanda sama sekali. Sebelum itu, kekuatan yang Ang tunjukkan di tempat latihan cukup meyakinkan.
Lama-lama, Ang semakin kurang ajar, berani sekali memanggil namanya dengan sebutan Paris secara langsung. Tapi itu membuatnya semakin tertarik pada Ang. Berpindah di layar, tampak semua Vanguard sedang mencari. Namun setelah bertemu, mereka berlari ketakutan. Prajurit berambut merah lari karena bertemu dengan 3 One-Fined Demon. 2 orang prajurit yang salah satunya adalah wanita lari karena bertemu Red Core Two-Fined Demon. Dan beberapa orang berlari ketakutan ketika bertemu dengan Three-Fined Demon. Prajurit pria yang berpapasan memperingatkan agar Ang tidak pergi jika tidak ingin binasa sia-sia. Namun Ang hanya menghiraukannya dan kebetulan itu adalah jalan yang harus ia lalui. Tampak beberapa prajurit binasa mengenaskan akibat amukan demon yang keluar dari semak belukar. Itu adalah Three-Fined Core elemen kayu inti biru. Penonton yang menyaksikan ikut merasakan ketegangan dan berkomentar. Larilah prajurit muda. Demon meregangkan tubuh, merentangkan kedua tangan memaki. Manusia memang bajingan, telah menjebak mereka untuk waktu yang sangat lama. Kemudian ia menapakkan kedua tangan ke tanah sambil meneruskan, manusia pantas binasa. Terlihat akar kayu menjalar ke arah Ang untuk menghujam. Melihat itu, energi merah keluar dari tubuh Ang bergumam. Karena demon terjebak di sini, itulah sebabnya kenapa mereka lebih brutal dan kejam daripada demon yang bisa ditemui di luar. Di saat akar kayu mendekat, Ang melompat menghindarinya. Namun tampak demon memang sangat agresif. Ia mengejar dan mengatakan jangan coba-coba kabur darinya. Ang berada di atas batang pohon berjongkok. Ia merasa sangat repot karena ditonton oleh banyak orang. Jadi harus menyelesaikannya secepat mungkin dan segera melesat. Di saat Ang mendekat, demon mencoba mencakar dan menangkup, namun tidak berhasil karena Ang menurunkan tubuhnya. Kini inti demon tepat berada di depan mata kepalanya. Dengan segera ia menghentikan langkahnya dan mengeluarkan pedang yang kemudian ia hujamkan pada demon ke atas. Penonton yang menyaksikan itu sangat heran tercengang. Apakah Ang telah membunuh Three-Fined Demon dengan satu serangan dan hanya seorang diri? Seperti saat sebelumnya, Ang selalu melakukan serangan pamungkas dan inti demon itu berada di ujung pedang yang Ang lapisi dengan gold element. Karena dengannya akan meningkatkan ketajaman dan damage senjata itu. Di sisi lain, fan yang menyaksikan dalam gumamnya menilai, mungkinkah yang baru saja terjadi adalah fluktuasi gold element? Berpindah pada Ang, ia merasa senang karena mendapatkan core-nya, sebuah Three-Fined Agility Core. Menurut Ang, Four-Fined Demon itu seharusnya tidak jauh dari sini. Jika keseluruhan rencana Ang tidak ada perubahan untuk membiarkan pejabat yang memiliki patung bergengsi menyaksikan turnamen yang menarik, maka ia harus menemukan Four-Fined Demon yang terletak di puncak tertinggi yang berada dekat dengan penonton. Fan yang melihat gerak-gerik Ang menilai kalau kelihatannya target Ang adalah Four-Fined Demon. Ternyata untuk menemukan posisi Four-Fined bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya untuk mencari letaknya, namun juga ditemukan beberapa demon yang menghalangi jalannya. Meskipun Two-Fined Demon adalah lawan mudah bagi Ang. Namun Ang merasa semakin ia memasuki arena, serangan demon semakin kuat. Ang berkeinginan untuk menyelidikinya, namun ia tidak bisa membiarkan demon terus-terusan mencoba menyerangnya. Menurut Ang, pantas saja tidak ada yang mau menjadi anggota Vanguard. Bagi prajurit tingkat rendah sama saja adalah sebuah hukuman mati. Tapi setidaknya Ang sudah membantu dengan membunuh 5 Two-Fined Demon dan sekarang seharusnya rekannya bisa melihat kalau poin tim naik cukup banyak. Ang berharap rekannya tidak terkejut, namun pada kenyataannya adalah sebaliknya.
Ang menatap ke tempat duduk penonton sambil bergumam. Seharusnya Forfinet Demon berada di puncak gunung yang memiliki titik pandang tertinggi. Dan orang yang duduk di depan tempat duduk penonton adalah 6 talenta baru Dylan Finn. Di sisi Finn, ia melihat kalau Ang sangat ambisius. Apakah target tim Ang adalah Forfinet Demon? Ataukah itu hanyalah keputusan sendiri yang Ang buat seenaknya? Petugas siaran mengatakan, anggota Vanguard dari Pekedia saat ini sedang berjalan menuju Forfinet Demon. Sungguh di luar dugaan, bagaimana bisa ia menemukan lokasinya? Di ruang tunggu kota Pekedia, prajurit saling berbincang apakah Ang ingin membuka jalan untuk membinasakan Forfinet Demon. Menurut mereka, itu hanya akan percuma karena tim mereka tidak mungkin bisa. Salah seorang prajurit menanyakan apakah itu adalah keputusan Komandan Paris. Komandan Paris membantahnya, ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh berandalan itu. Di benak Paris memaki, berhentilah membuat masalah untuknya. Tidak mungkin tim mereka bisa membunuh Forfinet Demon itu. Di sisi lain, petugas siaran menyampaikan, Ang menemukan lokasi Forfinet Demon. Anggota Vanguard dari Pekedia itu sepertinya sedang meneliti area sekitarnya dan sedang membuat rencana. Penyiar percaya kalau Ang akan pergi setelah ini. Selama Ang bisa kembali ke markas tim dengan selamat, maka timnya akan menjadi tim yang pertama untuk pergi. Kata-kata penyiar tiba-tiba terhenti karena tidak disangka-sangka Ang malah memutuskan tali pembatasnya. Penyiar dan penonton dibuat tercengang oleh tindakan yang dilakukan Ang. Tidak hanya itu, Ang kemudian membuka segel petinya mengatakan keluarlah Demon Forfinet. Di sisi lain, fans semakin terkesan menontonnya. Menurutnya itu sangat menarik. Jadi Ang tidak berencana untuk membinasakan Forfinet Demon itu bersama tim, tapi ingin membinasakannya sendiri. Apakah Ang ingin memenangkan kompetisi ini hanya dengan gelar anggota Vanguard? Berpindah pada penyiar, tampak ia berkeringat dingin mengatakan, ia tidak percaya anggota Vanguard dari Vekedia membuka segelnya. Apakah Ang berniat membunuh Forfinet Demon sendirian? Ini adalah situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak kompetisi berburu demon pertama kali digelar. Sekarang penonton semakin antusias menjadi-jadi memberikan dukungan dan meneriakkan kota Pekedia. Energi penonton telah mencapai puncaknya. Tindakan Ang membuat seluruh bangku penonton bergemuruh. Di sisi lain, Paris juga sangat heran ketika menyaksikan Ang ingin melawan Forfinet Demon sendirian. Salah seorang prajurit mengadu padanya menanyakan apakah Ang gila. Ang akan binasa jika melawan Forfinet Demon. Paris sekali lagi mengingat kejadian sewaktu latihan. Di benaknya berpikir, bahkan jika Ang memiliki kemampuan misterius itu untuk mengontrol demon, tapi tidak semudah itu untuk mengalahkan Demon Forfinet. Paris sendiri harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa mengalahkan Forfinet Demon sendirian. Paris mulai khawatir penuh tanya, Ang, apa kamu yakin kamu bisa menang? Sekarang dari kotak peti, tampak demon mulai keluar. Itu adalah demon Forfinet inti biru, elemen air. Demon mengatakan, akhirnya sigelnya terbuka. Apakah hanya ada satu prajurit? Maka ia akan memulainya. Tanpa banyak basa-basi, demon mengeluarkan jurus seperti pusar air untuk menyerang. Ang menebaskan pedangnya ke tanah untuk memblokir serangan demon dengan menggunakan dinding lumpur. Namun itu tidak mampu bekerja dengan baik terhadap serangan demon. Penyiar mengatakan, mengatasi dengan dinding lumpur itu semudah merobek kertas bagi Forfinet Demon. Prajurit mereka dalam bahaya. Di sisi lain, demon mulai mengeluarkan sikap arogannya mengatakan,
Ang berani sekali menantangnya sendirian dengan skill payah seperti dinding lumpur tadi. Lebih baik binasa saja dan jadilah korban pertamanya. Di saat demon mendekat untuk menghujam, Ang mengeluarkan jurus pengendali mayat yang keluar dari tanah dan menangkis serangan demon air sambil mengatakan, "Kata siapa ia sendirian?" Fan penuh tanya ketika menyaksikan demon yang Ang kalahkan sebelumnya kembali hidup. Demon yang berada di dekat Ang tidak hanya menangkis serangan, namun ia juga memegang tangan demon air. Di sisi lain, dari udara terlihat demon kayu dan api yang dikendalikan Ang, bersiap menghujam demon air dan membuatnya termundur beberapa langkah. Berikutnya ia mengatakan, "Ada bau kematian pada mereka. Apa yang terjadi? Apakah Ang bisa mengontrol mayat?" Ang menimpali. Ia tidak punya waktu dan tidak sedang dalam mood yang baik untuk menjelaskannya. Paris sedikit tersenyum lega ketika melihat Ang mengeluarkan kemampuan uniknya. Penyiar mengatakan, "Apa yang sedang ia lihat? Apa yang sedang dilakukan anggota Vanguard itu? Tiga demon membantunya dalam pertarungan ini. Bukankah tiga demon itu adalah demon yang ia binasakan sebelumnya?" Penonton saling memberikan komentar. Mereka sangat terkagum dengan pertunjukan yang diperlihatkan Ang. Mereka tidak menyangka ada warrior yang mempunyai kekuatan seperti itu. Bisa mengendalikan mayat dan bertarung bersamanya. Itu sangat gila. Di saat berikutnya, Ang melesatkan ketiga demon itu untuk menyerang. Demon biru bersiap membentuk tiga air untuk meladeni serangan Ang sambil mengatakan, "Apakah Ang kira hanya dengan beberapa Two-Fined Demon bisa mengalahkannya?" Ketika demon biru ingin melepaskan serangan, tampak dari udara ada seseorang yang menghujamnya dan itu tidak lain adalah Fen. Hanya dengan sekali serangan, ia dapat membinasakan demon biru. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ang sangat terkejut melihatnya. Di benaknya berpikir, apakah Fen menghancurkan Four-Fined Demon hanya dengan dampak jatuhannya? Setelah menyerang demon biru, Fen mengucapkan permintaan maaf pada Ang dan mengatakan kalau ia benar-benar penasaran dengan kemampuan dan kekuatan Ang. Jadi ia ingin bertarung dengan Ang. Cerita berlanjut pada Fen yang mengajak Ang untuk bertarung. Ia mengatakan kalau belum pernah mendengar kemampuan mengontrol mayat demon. Ia percaya kalau Ang cukup kuat untuk mengalahkan Four-Fined Demon. Jadi biarkan ia yang mengetes kekuatan Ang. Penyiar mengatakan, "Wow, warrior terhebat mereka akan mengetes kemampuan salah satu warrior yang menonjol pada turnamen. Sekarang mereka akan disajikan pertunjukan yang bagus." Penonton semakin bergemuruh dan saling berbincang. Apakah Ang akan bisa menahan Lord Fen daripada Four-Fined Demon itu? Di sisi lain, di ruang tunggu kota Pekidia, tidak hanya prajurit, Paris juga terkejut dan merasa semuanya menjadi kacau. Ang menatap ke arah Fen dan merasa kalau Fen tidak hanya ingin mengetes kekuatannya, tapi Ang merasa kalau hawa yang dipancarkan Fen adalah aura permusuhan. Fen memuji karena kelihatannya Ang tidak panik. Menurutnya, Ang adalah orang yang cukup berpengalaman. Tidak seperti warrior muda lainnya. Ang menimpali, ia menerima pelatihan yang lebih banyak daripada yang lain dan karena memiliki kemampuan unik bawaan sejak lahir. Jadi instruktur yang bertanggung jawab melatihnya dengan keras. Mungkin itulah alasan kenapa ia adalah yang terkuat di antara rekan yang lain. Fen tertawa ringan mengatakan, "Sungguh menarik." Ia jadi semakin tertarik pada Ang. Tiba-tiba ia melesat mendatangi Ang meneruskan. Oleh sebab itulah ia penasaran kenapa Ang tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan biarkan ia melihat seberapa kuat Ang. Setelah kata-katanya selesai, Fen langsung mengeluarkan salah satu jurusnya yang berusaha untuk menghujam Ang dari bawah. Namun Ang masih bisa menghindarinya sambil menilai. Tanah yang hancur lalu menyebar dengan cepat itu seperti sebuah peluru.
Ang mengakui kalau kekuatan dan kecepatannya luar biasa. Meskipun Ang berhasil menghindari serangan itu, namun untuk mendarat ia harus termundur beberapa langkah ke belakang dan bergumam. Jika sekali saja ia menurunkan kewaspadaannya saat melawan Fen, maka Ang tidak akan pernah bisa menghindari serangannya. Tampak di wajah Ang terdapat luka gores efek dari serangan itu. Ia menilai kalau Fen mulai serius tentang perkataannya. Memang benar-benar sialan. Fen mulai mencibir. Apakah Ang hanya memilih bertahan saat melawannya? Jika Ang masih seperti itu, Ang tidak akan bisa menghindari serangan selanjutnya. Ang menimpali dengan permintaan maaf karena ia ingin menanyakan sesuatu pada Fen. Dari tadi, kelihatannya Fen memancarkan aura permusuhan. Kenapa begitu? Fen mengatakan ada 3 alasan kenapa ia terlihat seperti musuh Ang. Di saat yang bersamaan, ia melesat dan tiba-tiba berada di belakang Ang mengatakan, pertama, ia tidak menyukai sikap Ang dan kemudian ia melepaskan serangan dengan jurus yang sama seperti sebelumnya. Sekali lagi, serangan itu membuat Ang termundur hingga harus menggunakan pedang untuk menghentikan tubuhnya. Fen kembali melesat berada di belakang Ang mengatakan alasan kedua adalah karena bau Ang busuk seperti demon dan yang ketiga kalinya ia melakukan serangan yang sama dan yang ketiga kalinya pula Ang termundur karenanya. Di benak Ang berpikir, jadi tidak peduli apa yang ia lakukan meskipun berusaha menyembunyikannya, tapi Fen tetap curiga padanya. Selama Ang mempunyai kekuatan demon di dalam tubuh, tapi kekuatan yang Fen gunakan saat ini tidak lebih dari 50%. Ang belum merasakan intimidasi dari perbedaan kekuatan mereka. Sejak Ang melawan X-Finite Demon dulu, tiba-tiba gumam Ang terhenti sebab Fen kembali berada di belakang membisikkan alasan ketiga karena ia benar-benar membenci nama Ang. Setelah mendengarnya, Ang penuh tanya bagaimana bisa hal itu terjadi. Ia dulu adalah seorang raja dan telah mendedikasikan seluruh hidup untuk semua orang, mengorbankan banyak rekan. Sekali lagi, gumam Ang terhenti karena Fen meneruskan kata-katanya kalau ia hanya akan bermain-main dengan Ang dan dengan segera mencengkram. Mendengar itu, Ang tidak bisa menerimanya. Ia mulai mengeluarkan kemampuan demon yang berada di dalam tubuhnya dan melesat menyerang Fen. Dua kekuatan besar bertemu. Energi itu sangat hebat menyebabkan tanah di sekitar hancur dan mengakibatkan sebuah ledakan yang sangat besar hingga efek energinya sampai kepada penonton. Namun penonton merasa beruntung karena ada tameng yang mengelilingi arena. Tampak Fen harus termundur beberapa langkah dan berusaha menghentikannya dengan memiringkan kaki. Di wajahnya juga terdapat cairan merah yang keluar. Sekarang keduanya berdiri saling menatap. Terlihat energi merah milik Ang lebih mendominasi mengisi arena dan di belakangnya ada sebuah bayangan monster. Ya Tuhan, ia tidak bisa mempercayainya. Anggota Vanguard itu bisa mengimbangi serangan dari Lord Fen. Dia hanya berdiri di sana dengan aura intens yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Penyiar sudah tidak bisa memperkirakan seberapa kuat anggota Vanguard itu, hingga membuat Lord Fen sempat meneteskan cairan merah. Fen hanya berdiam tanpa kata. Kini ia melakukan healing untuk menyembuhkan luka dan mengeluarkan kemampuan Green Core regenerasi. Sekarang ia melakukannya untuk mengumpulkan kekuatan dan energi hijau memancar di seluruh tubuhnya. Kemudian ia mengatakan kalau akan membinasakan Ang. Lalu ia akan menjelaskan kalau terpaksa melakukannya karena aura demonik yang Ang pancarkan begitu kuat. Di sisi lain, penyiar menyampaikan The Great Lord Fen telah menggunakan skillnya. Putaran energi berkecepatan tinggi itu akan menghancurkan apapun yang dilewatinya.
Penyiar percaya Fan tahu bagaimana caranya menahan diri. Jadi mereka nikmati saja pertunjukan yang indahnya. Penonton begitu bersemangat sampai-sampai mereka memilih berdiri untuk menyaksikannya. Di saat berikutnya, Fan menumpukan kaki dengan sangat kuat dan melesat ke arah Ang. Melihat Fan yang bersungguh-sungguh berusaha membinasakannya, Ang tentu tidak bisa diam. Jika ia tetap menyembunyikan kekuatannya, ia takut akan binasa di sini. Karena Fan memaksa, maka Ang akan meladeninya dan segera mengeluarkan energi merah yang menyelimuti tubuhnya. Saat Fan melesat, terlihat wajah arogannya keluar sambil bergumam, "Dylan Fan dari The No Six Talent." Karena Ang menginginkan kematian darinya dan bahkan jika saat ini ia tidak bisa menang, maka ia akan membawa Ang bersamanya. Sekarang keduanya saling melesat untuk menyerang. Namun dari atas mereka terlihat seorang wanita yang seakan terbang di udara yang kemudian melesat turun di antara mereka untuk menahan serangan Finn. Penyiar mengatakan sebuah tameng tiba-tiba muncul dan memblokir serangan dari Lord Finn. Finn sedikit mengeratkan gigi mengatakan ini bukan langkah yang tepat. Kenapa wanita itu mengganggunya? Sepertinya Finn sudah mengenali wanita yang berada di dalam kabut itu dan ternyata ia adalah Lina, salah satu mantan anggota Six Talent, Six Finite Core tipe regenerasi. Lina mengatakan bukankah Finn tidak menyukai anak ini, tapi ia sedikit menyukainya. Ang terkejut dalam gumamnya penuh tanya, apakah Lina menggunakan kor hijau untuk memaksa tubuhnya beregenerasi ke bentuk puncaknya. Di sisi lain, Fen menanyakan apakah Lina lupa kalau ia tidak boleh menggunakan baju perang lagi. Apakah Lina mencoba untuk menentang keputusan yang dibuat raja mereka? Lina menimpali, ia merasa kalau Fen salah paham. Ia hanya dilarang untuk berpartisipasi kegiatan yang berkaitan dengan berburu demon. Bukan berarti ia tidak boleh memakai seragam ini sepenuhnya. Jika ini adalah salah satu pakaiannya, lalu apakah Fen menyuruhnya jalan-jalan dengan telanjang? Mendengar itu, Ang menilai kalau sikap Lina masih sama seperti sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Ang selalu berdiri di depan Lina dan tidak pernah menyangka kalau kali ini giliran Lina untuk melakukan hal yang sama untuk Ang. Finn mengatakan, meskipun ia menghormati Lina sebagai warrior terkenal dari masa lalu, tapi bukan berarti ia memberi kelonggaran pada Lina untuk menyelamatkan harga diri di sini. Dasar jalang. Lina menimpali dengan sebuah pertanyaan. Lalu apa yang ingin Finn lakukan di hari di mana Finn berada di depan audiens seperti ini? Sebagai salah satu dari Six Talent, bukankah tidak bagus untuk terlibat dalam konflik seperti ini? Lina menyampaikan kalau bocah di belakangnya adalah anak dari kenalannya dan Finn telah melakukan lebih dari cukup untuk mengetesnya. Atau apakah Finn melakukan sejauh ini karena ada motif yang tersembunyi? Finn sejenak terdiam kemudian mencibir. Lina memang bagian dari sekumpulan orang yang membuatnya kesal. Finn kembali mengeluarkan energi hijau. Menurut penyiar, itu adalah skill yang akan menembakkan banyak panah dalam formasi yang berbentuk kipas. Sebuah skill yang tidak pernah bisa dihindari oleh lawan. Tampak Lina bersiap untuk meladeninya sambil memaki kalau Finn adalah bajingan yang tidak tahu malu. Di saat serangan Finn mendekat untuk menghujam, tiba-tiba Ang melesat berada di depan Lina dan menahan serangan itu dengan pedangnya. Melihat itu membuat Lina teringat dengan Ang. Penyiar mengatakan, anggota Vanguard berhasil untuk mengubah arah serangan pertama. Sayangnya, sepertinya dia tidak akan bisa memblokir serangan yang selanjutnya yang sedang mengarah padanya. Sebelum serangan itu mendarat, Lina menarik pundak Ang, menyuruhnya untuk mundur dan sekarang adalah gilirannya dengan menggunakan energi hijau yang terbentuk seperti perisai melindungi mereka berdua.
Ang sedikit mengeratkan gigi karena alasan ia maju adalah untuk memblokir serangan Fan, sebab Ang tidak ingin Lina yang menyerang. Menurut Ang, ini adalah gawat. Dengan kepribadian Lina yang tidak sabaran dan memutuskan untuk bertarung, bisa-bisa akan menimbulkan korban jiwa. Terlihat Lina melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Fan. Penyiar mengatakan sebuah pertarungan di antara Sex Talent ini merupakan hal yang lebih langka daripada kemunculan Seven Finite Demon. Fan merasa kalau ia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Lina. Sebuah energi hijau seperti senjata mulai muncul di tangannya dan itu adalah teknik pamungkasnya. Ia benar-benar serius dengan pertarungannya. Di sisi lain, Ang mulai membusungkan dada untuk mengambil nafas dan kemudian berteriak sekeras-kerasnya mengucapkan terima kasih pada warrior Fan yang hebat. Mendengar itu membuat langkah keduanya terhenti dan menoleh ke sumber suara. Sementara Ang terus berteriak sekali lagi, ia mengucapkan rasa terima kasihnya karena Fan mau mengajarinya banyak skill dan teknik dalam pertarungan. Di benak Ang berpikir kalau ia berhasil menghentikan pertarungan itu. Kemudian ia mengakhiri teriakan itu dengan rasa syukur karena Fan bersedia meluangkan waktu untuknya. Paris yang menyaksikan itu dari layar penuh tanya apa yang terjadi sekarang. Penonton seketika terdiam dan banyak dari mereka merasa kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun juga ada yang merasa senang sebab jika para sex talent bertarung satu sama lain, itu sama saja mereka mengalami perang. Di sisi lain, penyiar menyampaikan kalau Ang telah menunjukkan rasa syukurnya dengan bersungguh-sungguh. Tindakan dan ucapan Ang sangat benar. Meskipun Fan sangat sibuk, namun tetap menyempatkan untuk membantu mengasah kemampuan warrior generasi selanjutnya. Fan adalah contoh pahlawan yang baik sebagai sex talent. Mari mereka semangati pahlawan dari sex talent. Mendengar penyampaian penyiar, penonton kembali bersorak memberikan pujian, sedangkan Fan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan menilai kalau Ang ternyata cukup cerdik. Kemudian mengatakan, karena semuanya jadi seperti ini, maka ia tidak bisa menyerang lagi. Ang terus mencoba berakting seolah yang ia ucapkan apa adanya. Padahal di benaknya berpikir kalau metode yang ia gunakan untuk menghentikan pertarungan berhasil. Dengan banyaknya yang memperhatikan, maka Fan tidak akan bisa menyerang lagi. Di sisi lain, Lina mengatakan kalau moodnya sudah hancur, jadi ia tidak ingin bertarung lagi. Fan menimpali kalau Lina adalah bajingan yang membuatnya terkejut. Fan yang sudah tidak ada pilihan dengan berat hati menyatakan kalau Ang berhasil menyelesaikan tesnya. Dengan keluarnya pernyataan itu, maka kota Pekidia telah resmi menjadi pemenang kompetisinya. Semua orang yang berada di ruang tunggu kota Pekidia sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai itu. Para prajurit memenangkan kompetisi tanpa melakukan apa-apa. Di sisi lain, penyiar menyampaikan kalau ini adalah kompetisi berburu demon tercepat dan yang paling mengejutkan sejak saat diadakan. Sebuah keajaiban yang diciptakan oleh anggota Vanguard. Saat sedang berpapasan, Lina meminta Ang untuk menemuinya di suatu tempat yang tidak diketahui. Penyiar meneruskan, seorang bocah yang tampil secara mengejutkan membuat kota Pekidia berhasil mendapatkan piala hanya dengan satu anggota Vanguard-nya. Setelah beberapa saat, Ang membawa piala itu bertemu dengan Paris dan rekannya. Paris memaki mengatakan kalau Ang adalah keparat yang sangat berani. Ia mendekap Ang dengan senyuman penuh bahagia meneruskan. Ang telah membantu kota Pekidia memenangkan kompetisi tahun ini. Apakah Ang tahu hadiah apa saja yang akan mereka dapatkan ketika mereka pulang? Ang tidak menjawab karena bingung apa yang harus ia katakan. Ia hanya merespon dalam gumamnya kalau ia hampir terbunuh.
Paris meneruskan, malam ini ia akan mentraktir Ang dan Ang bisa melakukan apapun yang Ang mau padanya. Di saat berikutnya, Ang menanyakan apakah Paris ingat apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Paris menjawab, tentu saja ia akan mengatur jadwal untuk Ang dan dengan begitu Ang bisa bicara dengan orang yang mengelola kristal energi. Ang meminta agar Paris melakukan yang terbaik untuknya. Jika Paris tidak keberatan, ia juga minta bantuan untuk menyiapkan satu set pakaian harian dan untuk perayaan. Kemungkinan ia tidak akan bisa berpartisipasi karena akan menemui kenalan lamanya. Yang dimaksud tidak lain adalah Lina. Terlihat ia sedang menunggu Ang di sebuah tempat seperti perbukitan. Tidak berselang lama, Ang datang menyapanya dan menanyakan untuk apa memintanya mendatangi tempat seperti ini. Apakah ada sesuatu yang Lina butuhkan? Lina menoleh mengatakan, ternyata Ang benar-benar datang. Ia mengingat kalau saat itu Paris memperkenalkan dengan nama Ang. Dan di saat berpapasan, Lina memberitahu secara diam-diam untuk menemuinya di markas rahasia. Bagaimana Ang bisa tahu markas ini? Lina mulai mendekat dengan penuh kesedihan dengan mata yang berkaca-kaca meneruskan. Apakah Ang adalah Ang yang ia kenal dulu? Cerita kembali ke masa lalu. Di tempat ini tidak ada yang pernah kemari sebelumnya, sehingga Lina menawarkan agar tempat ini menjadi markas rahasia mereka berdua. Namun saat itu Ang sedikit bercanda menertawakannya. Apakah Lina masih bocah? Di tempat ini pula mereka saling bercanda dan berbagi cerita satu sama lain. Bahkan mengukir nama berdua di sebuah batu bertuliskan Lina dan Ang. Kembali di keadaan sekarang, ukiran nama itu masih tetap ada, namun dua huruf pada nama Ang mulai samar karena ditumbuhi oleh lumut. Sambil meneteskan air mata, Lina menanyakan, apakah Ang adalah Ang yang ia kenal? Apakah Ang mengingat markas rahasia mereka berdua? Saat Ang ingin mengatakan siapa dirinya, Lina menyela dengan mengucapkan permintaan maaf jika seandainya ia salah orang. Dan ia pun berbalik badan mengusap air mata sambil mengatakan, kalau Ang terasa sangat mirip dengan seorang teman yang sangat ia sayangi. Tiba-tiba Ang menyodorkan tangan untuk meraih sambil mengatakan kalau Lina tetap bermain dengan markas rahasia. Sudah bertahun-tahun lamanya, apakah Lina tetap jadi bocah? Mendengar itu membuat mata Lina seketika melebar dan meneteskan air mata. Dengan mata yang berkaca-kaca, Ang meneruskan, Lina masih hidup dan sehat, itu adalah hal yang bagus. Kemudian mengakui kalau ia adalah Ang yang Lina kenal telah kembali. Mendengar itu, Lina dengan spontan memeluk Ang, menangis haru berderai air mata sambil menanyakan, kenapa Ang baru kembali, kemana selama ini? Setelah beberapa saat melepaskan rindu, mereka saling bercerita dan beberapa percakapan mereka terlewatkan. Kini Ang menyampaikan kalau di makam Raja Kono ada Eight-Fined Demon. Lina menimpali, bukankah Seven-Fined Demon adalah ring tertinggi dari seorang demon? Ang mengatakan itu adalah hal yang sulit dimengerti. Bahkan ia sendiri terasa aneh jika mengatakannya. Namun singkatnya, ia harus binasa setengah abad yang lalu. Tapi ia berinkarnasi hari ini dengan hal yang aneh dalam tubuhnya. Lina menatap Ang dengan senyuman penuh bahagia mengatakan, seperti yang Ang ucapkan sebelumnya, ia senang kalau Ang masih hidup. Tiba-tiba Ang teringat sesuatu. Ia menanyakan pada Lina kenapa semua orang di kota ini sangat memusuhi mereka. Padahal dulu mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa demi kemanusiaan. Lina dengan berat hati mengatakannya kalau alasan sebenarnya adalah karena Ang. Ang penuh tanya akan hal itu. Lina pun mulai menjelaskannya. Pada pertarungan saat itu, bukankah Ang memimpin sebuah pasukan menuju makam Raja Kono?
Apa Ang masih ingat sebagian besar dari mereka meminta untuk tidak terburu-buru? Seorang perwakilan logistik dan warrior datang ke barisan depan untuk menghentikan Ang. Lina dan yang lainnya berada dalam keuntungan situasi yang langka. Semuanya berharap untuk mempertahankan keadaan saat ini. Tapi Ang di masa lalu tidak mendengarkan nasihat mereka. Ang berkata pada semua orang untuk menunggu kembali dan memimpin sebuah grup yang berisi warrior untuk masuk ke dalam. Kemudian Lina dan semua orang menerima kabar bahwa Ang telah binasa di dalam makam Raja Kono. Selagi kematian Ang menyebar, momentum yang sebelumnya ada dan kepercayaan diri para warrior jatuh ke titik terendah. Seorang warrior yang dikenal sebagai yang terkuat telah binasa. Perasaan putus asa menyelimuti seluruh umat manusia. Setelah pengorbanan Ang, gelombang demon muncul dengan serangan balik skala besar. Wilayah yang sebelumnya sudah direbut telah diduduki dan diinjak-injak oleh para demon. Seluruh daratan tertutup oleh mayat dari warrior mereka. Saat itu, seseorang memperhitungkan bahwa 90% warrior telah binasa. Banyak orang percaya bahwa semua ini seharusnya tidak terjadi. Jika Ang saat itu mau mendengar untuk tidak memasuki makam Raja Kono dengan terburu-buru, mungkin jumlah orang yang selamat bisa saja lebih banyak daripada yang binasa. Setelah kejadian itu, dengan berjalannya waktu, The New Six Talent dan Raja Baru perlahan muncul. Tentu saja mereka harus menjadi bagian dari orang-orang yang menentang keputusan Ang. Itulah kenapa saat ini banyak orang yang membenci Ang. Sisa Six Talent sebelumnya juga disingkirkan oleh masyarakat karena Lina dan yang lain dianggap sebagai pendukung Ang. Pada akhirnya, Raja Baru mencabut status mereka sebagai warrior. Setelah mendengar cerita itu, membuat tubuh Ang gemetar hebat. Ia tidak menyangka dan tidak bisa mempercayai kalau keputusannya saat itu menyebabkan banyak kematian. Lina meneruskan, itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya dan ia sudah terbiasa. Semua itu terjadi di masa lalu. Siapa yang benar sudah tidak penting lagi. Ketika ia berjalan melewati patung Ang, ia berhenti dan memandanginya. Itu mengingatkannya dengan banyak hal. Sekarang Ang masih hidup dengan cara yang aneh. Ang menyambung, itu benar-benar sebuah keajaiban. Tiba-tiba dengan semangat yang menggebu-gebu, Ang menimpali kalau saat itu ia ingin menyingkirkan para demon agar umat manusia bisa hidup dengan damai, supaya keturunan semua orang tidak harus mengalami penderitaan dari invasi demon. Itulah alasan kenapa Ang memasuki makam Raja Kono. Lina mengelus wajah Ang, mencoba menenangkannya. Ia paham apa yang telah Ang lalui sejauh ini, tapi Ang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka karena mayoritas masyarakat tidak bisa menerima apa yang terjadi saat itu. Sebagai seorang raja, secara alami Ang menjadi target mereka. Ang memejamkan mata mencoba untuk menerimanya dan kemudian menanyakan bagaimana dengan anggota Sextelen lainnya. Lina mengatakan Sextelen dari masa lalu setelah pengorbanan Ang. 3 dari mereka kehilangan nyawa dalam gelombang serangan yang terjadi. Tersisa 3 termasuk Lina. Yellowcore Unrun of the Earth dari mantan Sextelen terluka parah, kemudian mengundurkan diri dan pergi mengasingkan diri sendiri di tempat yang tidak diketahui. Lina juga berencana untuk meninggalkan tempat ini, meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan. Tapi Bluecore Phantom Dai memberontak terhadap Raja Baru dan dilempar ke dalam penjara bawah tanah untuk menunggu kematiannya setelah kakinya hancur. Ang mengeratkan gigi sebagai bentuk kemarahannya. Ia memaki kalau berani sekali Raja Baru memperlakukan Lina dan yang lainnya seperti ini. Kenapa Lina tidak bekerja sama dengan pendukung mereka untuk mengkodeta Raja Baru itu? Lina menimpali karena Raja Baru terlalu kuat dan adalah satu-satunya Triple Core 7 Finite Warrior.
Menurut Lina, bahkan diri Ang di masa lalu tidak akan bisa mengalahkannya. Seharusnya Ang juga menyadari kalau New Six Talent saat ini sudah melampaui batas mereka di masa lalu. New Six Talent adalah double core Seven Finite Warrior. Tapi menurut Ang, mereka tidak bisa jika hanya diam saja membiarkan Dai binasa dalam Dungeon itu. Mereka harus mengeluarkannya dari sana, tidak peduli apapun resikonya. Namun Ang juga mengeratkan gigi karena berpikir yang harus dihadapi adalah raja dengan triple core. Ang penuh tanya bagaimana cara melakukan itu. Di saat berikutnya, tampak Lina mulai memahami, menanyakan apakah Ang menyadari kekuatan elemen yang Demon miliki sekarang.